Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat terus untuk belajar. Nah, di video kali ini, ibu akan melanjutkan pada kompetensi dasar fungsi kuadrat. Nah, di sini ibu akan mulai dari definisi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat variabel tertingginya adalah 2. Nah, persamaan dari fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di mana A nilainya tidak sama dengan 0 dan A, B, C adalah bilangan real. Nah, grafik pada fungsi kuadrat. Grafik pada fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Jika nilai A-nya positif atau A itu lebih besar dari 0, maka fungsi atau grafik fungsi kuadrat parabolanya terbuka ke atas atau di mana nilai ekstrimnya adalah minimum. Nah, contoh seperti grafik berikut ini. Atau seperti ini. Ini adalah grafik fungsi kuadrat parabola terbuka ke atas. Nah, bagaimana jika nilai A negatif atau A-nya lebih kecil dari 0? Maka grafik fungsi kuadratnya berupa parabola terbuka ke bawah, di mana nilai ekstrimnya maksimum. Nah, seperti grafik berikut ini. Nah, ini adalah grafik parabola terbuka ke bawah. Nah, bagaimana kita menentukan titik potong pada sumbu koordinat? Untuk titik potong pada sumbu X, maka syaratnya adalah nilai Y harus sama dengan 0. Nah, jika nilai Y sama dengan 0, maka AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencari berapa nilai X1 dan berapa nilai X2. Maka nanti akan diperoleh titik potongnya X1,0 dan X2,0. Yang kedua, kita akan menentukan titik potong pada sumbu Y. Syaratnya nilai X harus sama dengan 0. Jika nilai X sama dengan 0, maka Y sama dengan A dikali X-nya kita gantikan dengan 0. Maka diperoleh nilai Y sama dengan C. Maka koordinat titik potongnya adalah 0, C. Nah, di sini kita akan menentukan bagaimana menentukan nilai ekstrim. Nilai ekstrim dapat kita peroleh dari Y sama dengan D per min 4A. Di mana D besar itu sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Dan menentukan titik ekstrim yaitu dengan cara X sama dengan min B per 2A dan Y sama dengan D per min 4A. Di mana X sama dengan min B per 2A itu adalah sumbu simetri. Dan Y sama dengan D per min 4A disebut dengan diskriminan. Nah, kesimpulannya, jika nilai A positif atau lebih besar dari 0, maka memiliki titik ekstrim yaitu titik balik minimum dan parabolanya terbuka ke atas. Jika nilai A negatif atau lebih kecil dari 0, maka titik ekstrimnya yaitu titik balik maksimum dan parabola terbuka ke bawah. Jika nilai D positif atau D lebih besar dari 0, maka
grafik parabola memotong sumbu X pada dua titik. Atau jika nilai D sama dengan 0, maka grafik parabolanya menyinggung sumbu X. Namun, jika nilai D negatif atau D lebih kecil dari 0, maka grafik parabolanya tidak menyinggung atau tidak memotong sumbu X. Nah, ini adalah kesimpulan dari titik ekstrim dan nilai ekstrim. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Tentukanlah titik potong pada sumbu X. Yang kedua, titik potong pada sumbu Y. Yang ketiga, titik ekstrim. Dan yang keempat, bagaimana grafik dari fungsi kuadrat. Nah, pertama, kita tentukan dulu berapa nilai A, nilai B, dan nilai C. Kita tulis aja di sini diketahuinya. Nilai A-nya diketahui. Nah, kita lihat tadi bentuk persamaan umum fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, dari bentuk persamaan umum ini, nah kita bisa menentukan berapa nilai A, B, dan C pada persamaan di contoh soal 1. Maka kalau kita lihat nilai A-nya berarti 1. Nilai B-nya berarti min 2. Dan nilai C-nya sama dengan min 8. Nah, ini nilai A, B, dan C dari persamaan contoh soal. Nah, sekarang saya akan coba untuk menentukan nilai titik potong pada sumbu X. Nah, tadi syarat untuk menentukan titik potong sumbu X, syaratnya harus Y sama dengan 0. Maka kita peroleh X kuadrat min 2X min 8 itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita buat persamaan kuadratnya. Nah, ini waktu itu sudah kalian pelajari di kelas 10. Misalkan kita tentukan di sini X, di sini X. Nah, kita akan menentukan nilai berapa dikali berapa, hasilnya adalah min 8. Nah, saya di sini misalkan 4 dengan 2. Karena 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, saya misalkan di sini min 4, di sini plus 2. Kalau kita hitung, ini X kali X berarti X kuadrat. X dikali plus 2 berarti 2X. Min 4 dikali X berarti min 4X. Min 4 dikali 2 min 8. Nah, berarti X kuadrat plus 2X min 4X jadi min 2X min 8. Nah, berarti persamaan kita benar. Nah, ini saya hapus dahulu. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, jadi persamaan kita sudah benar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Berarti diperoleh X min 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 4. Kalau kita pindah ruaskan jadi plus 4. Nah, ini kita misalkan adalah X1-nya. Nah, kemudian yang sebelahnya lagi X plus 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan plus 2 kalau kita pindah ruaskan jadi min 2. Misalkan ini adalah X2. Maka titik potong pada sumbu X dapat diperoleh 4,0 dan min 2,0. Nah, ini titik potong pada sumbu
Nah, sekarang bagaimana titik potong pada sumbu Y? Titik potong pada sumbu Y itu syaratnya nilai X harus sama dengan 0. Maka diperoleh Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X min 8. Nah, X-nya nilainya sama dengan 0, berarti X-nya kita ganti dengan 0. Berarti ini 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 8. 0 dikuadratkan hasilnya 0. 2 dikali 0 hasilnya 0. Maka nilai Y sama dengan min 8. Jadi, titik potong pada sumbu Y adalah 0, min 8. Nah, ini adalah titik potong sumbu Y. Nah, untuk titik ekstrim saya akan lanjutkan pada lembar jawaban berikutnya. Nah, di sini kita tulis dulu tadi titik potong sumbu X. Saya tulis tadi titik potong sumbu X. Tadi nilainya 4,0 dan min 2,0. Kemudian titik potong sumbu Y tadi diperoleh nilai 0, min 8. Nah, sekarang kita akan menentukan titik ekstrimnya. Yang pertama, titik ekstrim X, yaitu min B per 2A. Nah, berapa tadi nilai B? Nah, kita ingat tadi B berapa? Kalau lupa kita tuliskan kembali. Tadi nilai A-nya sama dengan 1, B-nya tadi sama dengan min 2, kan? C-nya tadi nilainya min 8. Nah, maka min B berarti min B-nya min 2. Per 2 dikali A, A-nya adalah 1. Sama dengan min dikali min hasilnya plus, berarti plus 2 per 2 kali 1, 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Y tadi dirumuskan dengan D per min 4A. Nah, D-nya kita uraikan menjadi B kuadrat min 4 kali A dikali C per min 4 dikali A. Maka Y sama dengan B kuadrat. B tadi berapa nilainya? Tadi B itu min 2 dikuadratkan dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya min 8 per min 4 dikali A. A-nya adalah 1. Kita kalikan. Min 2 dikuadratkan. Min 2 kali min 2. Berarti hasilnya 4. Nah, ini kalikan nih. Min 4 kali 1 min 4. Min 4 dikali min 8 plus 32. Per min 4 dikali 1 min 4. Maka hasilnya 4 ditambah 32, 36 per min 4. 36 dibagi min 4 sama dengan min 9. Maka diperoleh titik ekstrimnya. Nah, titik ekstrim sama dengan X-nya tadi diketahui 1. Berarti di sini 1. Koma, Y-nya tadi diketahui min 9. Berarti sini min 9. Nah, maka titik ekstrimnya adalah 1, min 9. Nah, di sini kita akan coba gambar grafiknya. Nah, hasil jawaban tadi kita tuliskan kembali. Tadi titik potong pada sumbu X, titik potongnya tadi pada 4,0 dan min 2,0. Kemudian titik potong pada sumbu Y tadi diperoleh 0,min
8. Dan titik balik atau, titik ekstrim, ya titik ekstrimnya tadi diperoleh, 1,-9. Nah, sekarang kita coba gambar pada grafiknya. Nah, ini adalah koordinat sumbu X dan sumbu Y. Titik potong yang pertama 4,0 dan -2,0. Kemudian titik potong pada sumbu Y-nya 0, -8. Nah, maaf ini ada min. Maka kemudian titik ekstrimnya tadi 1,-9. Nah, kita tarik garis putus-putus. Nah, ini adalah titik ekstrimnya 1,-9. Maka titik-titik ini kita hubungkan, maka didapat grafik fungsinya parabola arah ke atas atau terbuka ke atas. Nah, ini adalah grafik fungsi dari contoh soal 1. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai fungsi kuadrat. Semoga tadi penjelasan Ibu dan penjelasan contoh soalnya dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami. Tetap semangat terus untuk belajar, tingkatkan prestasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.